dari kegiatan ke calon guru penggerak untuk Ibu Meli dan Bapak Bisa Iman Ragil, yang mana pada kesempatan hari ini akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Salah satu bentuk tugas yang mana yang harus diselesaikan untuk kegiatan guru penggerak. Untuk itu mohon perhatian dari Bapak Ibu guru semua untuk mendukung, terlebih nanti dalam kegiatan ini untuk ikut berperan aktif dalam memberikan umpan balik demi kesempurnaan dari diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan nanti. Itu harapan saya selaku kepala sekolah. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan diseminasi budaya positif saya nyatakan untuk dibuka. Dan selanjutnya kami serahkan kolaborasi dari Bapak dari Bisa Iman Ragil dan Ibu Melia Salmeh untuk bisa menyampaikan apa sih budaya positif. Nah, itu nanti bisa secara kolaboratif, secara langsung ya, sehingga terkait ini sebenarnya dua guru kami masuk dalam guru penggerak untuk bisa berkolaborasi menyampaikan, sehingga lebih pemahamannya itu lebih dapat kita terima, lebih dapat kita mudah, dan bisa nanti kita sama-sama untuk Bapak Ibu guru yang lainnya bisa mengimplementasikan dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Demikian untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya untuk Pak Bisa Iman Ragil bersama Ibu Melia Salmeh. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kolaborasi antara saya sendiri dengan Meli, karena kita memang sedang berada mengikuti kegiatan guru penggerak angkatan 11 secara bersama. Jadi di sini saya akan menyampaikan aksi nyata, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif di sekolah. Diseminasi positif, apa sih budaya positif itu? Tentunya budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Budaya positif dapat terbentuk melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya, serta dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, agama, tradisi, dan sejarah. Tentunya kita sebagai guru bisa melakukan budaya positif di lingkungan sekolah. Baik, untuk konsep inti budaya positif ini ada 7 poin. Yang pertama itu poin 1, perubahan paradigma belajar. Untuk poin 2, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol sebagai guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Sekarang kita akan masuk ke poin 1 terlebih dahulu, yaitu perubahan paradigma belajar. Untuk perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, dan yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini untuk ilusi kontrol atau perubahan paradigma teori kontrol. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, di sini ada 2 poin ya, stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, untuk teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Untuk stimulus responnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, dan untuk teori kontrolnya semua perilaku
orang lain bisa mengontrol saya, stimulus respon, dan teori kontrolnya ada tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Untuk teori pilihannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yaitu di model berpikir menang atau kalah, dan teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Nah, sini pembelajaran dengan paradigma baru. Untuk menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu dalam mendidik anak, Ki Hajar Dewantara berpendapatan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk kodrat alam yang dimaksud adalah pendidikan yang sesuai dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Dan untuk kodrat zamannya adalah pendidikan yang sesuai dengan zamannya anak tersebut. Selanjutnya, Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sebagai peran sebagai guru menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran guru atau pendidik itu ibarat seorang petani. untuk pembelajaran dengan paradigma baru, pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai padi diibaratkan olehnya seperti anak atau murid dalam melaksanakan pendidikan. Ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan pada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Ya, beliau juga menegaskan bahwa petani tidak boleh membedakan dari mana asal padi, pupuk, dan hal lainnya karena minat anak begitu beragam dan berbeda-beda. Namun mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas atas kemauannya sendiri. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru, salah satu tanggung jawab guru adalah menciptakan lingkungan yang positif. Ini terdiri atas warga sekolah saling mendukung, saling bekerja sama, belajar sehingga tercipta kebiasaan baik akan menjadi karakter baik, dan pada akhirnya karakter baik dari warga sekolah ini melahirkan kegiatan yang menjadi budaya positif. Untuk disiplin positif sendiri, ya, di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, atau sebuah hukuman. Disiplin positif yaitu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini adalah contoh disiplin positif ya. Yang pertama itu untuk disiplin, contohnya itu belajar mandiri ya. Mungkin kita sebagai guru juga pernah melihat nih, atau sering kita melihat bahwa anak itu berusaha untuk belajar mandiri tanpa adanya bantuan dari orang lain atau teman yang lain. Itu juga perlu untuk meningkatkan kompetensi diri dan percaya diri siswa. Terus yang kedua itu menjalin komunikasi yang baik. Itu bisa antara guru dengan siswa, itu harus ada komunikasi yang baik. Siswa dengan siswa juga sama. Ya, selanjutnya itu mengikuti kegiatan upacara yang biasa kita lakukan di setiap hari Senin. Itu termasuk contoh disiplin positif dan banyak yang lainnya juga. Mungkin bisa di seperti untuk apa ya,
senam pagi bersama, sarapan pagi bersama itu sebuah contoh disiplin positif di sekolah. Dan bisa pembiasaan seperti membaca Asmaul Husna setiap pagi sebelum masuk ke dalam kelas. Nilai-nilai kebajikan. Di sini kita bahas nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila yang sudah kita ketahui ya. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Pak bisa, kayaknya ini perlu ya untuk kita bernyanyi bersama-sama. Kita waktunya untuk Bapak Ibu biar kita bernyanyi profil pelajar Pancasila. Berdiri semua ya. Sambil gerak. Udah ya, siap ya Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yes. Satu, Satu lagi. oke. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut. Semangat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk contoh nilai kebajikan ya. Yang pertama itu ada toleransi ya, terus rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai orang lain, kerjasama, peduli, percaya diri, dan nilai-nilai kebajikan lainnya. Ini untuk dokumentasi yang sudah saya terapkan ya untuk nilai-nilai kebajikan tersebut. Teori motivasi, dukungan dan penghargaan restitusi. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Nah, dalam motivasi perilaku manusia ini terdapat motivasi ekstrinsik, di mana dalam motivasi ekstrinsik ini itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Untuk motivasi perilaku manusia itu yang tadi sudah ekstrinsik, sekarang motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi diri sendiri, menghargai dirinya sendiri dengan berbuat baik atas diri sendiri tanpa mengharap apapun. Ya, sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Kita tahu bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketamanan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Dan yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan ya. Yang kita tahu dihukum oleh penghargaan adalah
sebuah imbalan. Jika tidak ada imbalan atau penghargaan, siswa tidak mau melakukan sesuatu. Nah, ini sebagai contoh untuk dihukum oleh penghargaan tersebut. Dan poinnya, maka yang terjadi itu akan penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dalam bentuk program kebajikan atau apresiasi, itu dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, dan beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini ada 3 poin yaitu pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Yang pertama, pembukanya kemarin saya perhatikan dalam nilai kebajikan yaitu rasa empatimu besar sekali. Untuk situasi, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Untuk pembukanya, saya menghargai. Untuk nilai kebajikannya, kepedulian. Situasinya, pada saat kamu bantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pembuka, terima kasih untuk, nah ini untuk antar siswa nanti ya. Dan untuk nilai kebajikannya yaitu rasa tanggung jawabmu. Ya, untuk situasinya sendiri, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Sini ada hukuman. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu kan hukuman ya. Konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi. Untuk hukuman yang kedua, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Untuk konsekuensinya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman yang selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya, anak menghargai disiplin. Untuk yang keempat, yaitu dengan paksaan. Untuk konsekuensinya adalah stimulus dan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan konsep diri yang buruk, di konsekuensinya adalah konsep diri yang baik. Untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Untuk hukuman, yaitu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Untuk konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, di sini untuk perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di sini ada mungkin nanti bisa dipakai Bapak Ibu untuk dari pertanyaan di sini tindakan gurunya itu nanti masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, baik, hukuman ya. Ya, kita di itu dulu ya. Jadi untuk yang pertama hukuman, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Baik. Lanjut. Untuk menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman. Konsekuensi. Lanjut. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya. Ya. Jadi di sini katanya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak
lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran ini PJOK, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Dan tadi Bapak Ibu sudah menjawab. Yang pertama hukuman, yang kedua juga hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang keenam hukuman, dan yang terakhir konsekuensi. Coba kita lihat jawabannya. Ya, betul sekali ya. Untuk yang pertama itu memang hukuman ya, karena di sini mencatat 100 kali di dalam buku itu termasuk hukuman ya. Termasuk adalah hukuman. Lari mengelilingi itu sama, itu termasuk dalam hukuman, bukan konsekuensi ya. Dan murid diminta push up 15 kali. Ini karena termasuk fisik ya, termasuknya itu termasuk hukuman, bukan konsekuensi. Memperhatikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu juga termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu termasuknya konsekuensi. Selanjutnya kebutuhan, kita masuk ke poin kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Adapun beberapa kebutuhan dasar, ada 5 ya kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yaitu makan, minum, kesehatan, termasuk tempat tinggal. Yang kedua, 5 kebutuhan dasar manusia yang kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, bekerja sama, dan diayomi. Yang ketiga, penguasaan harga diri, memimpin, berprestasi, dan diakui. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dalam kebebasan, yaitu bebas menentukan pilihannya sendiri, mandiri, dan ingin mencoba hal baru. Dan yang terakhir adalah kesenangan bermain dan bercanda. Sini ada 5 posisi kontrol sebagai guru ya. Jadi kita sebagai guru juga ada dalam posisi kontrol ini ya. Termasuk yang pertama itu apakah kita sebagai penghukum atau pemantau atau sebagai pembuat rasa bersalah atau kita sebagai teman, dan yang terakhir apakah kita sebagai manajer. Contoh penerapan posisi kontrol. Kasus murid terlambat ya, itu termasuk penghukum ya. Penghukum di sini contohnya itu terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu termasuk penghukum. Untuk kasus murid terlambat yaitu pembuat rasa bersalah. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini termasuk pembuat rasa bersalah. Selanjutnya yaitu kita guru sebagai teman ya. Sini Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak kan? Kenapa terlambat lagi? Di situ kan kita sambil tertawa ya. Jadi karena kita sebagai teman, otomatis kita menyampaikannya ada sedikit ya bercanda atau tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu di sana, nanti ibu guru bantu. Selanjutnya guru sebagai pemantau. Nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kamu ibu guru hukum dulu, setelah itu baru boleh mengikuti pelajaran. Itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir kita guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, jadi di posisi ini adalah kita sebagai guru sebaiknya kita pasti kita pengennya bukan menjadi penghukum ataupun sebagai membuat merasa bersalah. Kita sebagai guru pastinya harus bisa memposisikan diri sebagai manajer. Tidak hanya manajer, juga sebagai pemantau dan teman. Ya. Nah, di sini untuk pertanyaan-pertanyaan lagi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sini kecewa
siapa yang mengatakan dari yang tadi, apakah sebagai si penghukum atau pembuat merasa bersalah atau teman atau manajer atau pemantau? Membuat bersalah. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini digarisbawahi tidak pernah. Ini termasuk di penghukum atau rasa bersalah. Ya, lanjut. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, di sini siapa yang mengatakan? Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Bagaimana? Lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu siapa yang mengatakan? Manajer, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, atau penghukum? Mungkin Bapak Ibu bisa mempunyai jawaban sendiri ya. Nanti mungkin setiap guru itu berbeda-beda atau menentukan jawabannya. Kita lanjut yang terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Siapa yang mengatakan? Kamu selalu yang paling terakhir. Baik, coba kita buka untuk jawabannya. Nah, ini jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, jelas. Yang di sini kan yang digarisbawahi kecewa sekali dengan kamu. Kecewa sekali. Jadi yang mengatakan itu membuat orang merasa bersalah. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini siapa yang mengatakannya adalah penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, di sini yang digarisbawahi itu lakukan demi Bapak Ibu. Itu termasuk yang mengatakan itu teman ya. Mungkin karena teman itu mensupport untuk hal-hal yang termasuk yang baik ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini digarisbawahi adalah stiker bintang. Ini yang mengatakan adalah pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini ya? Itu termasuk yang mengatakan itu kita sebagai manajer. Yang terakhir adalah kamu selalu yang paling terakhir. Ini yang mengatakan adalah penghukum. Selanjutnya di sini adalah keyakinan kelas ya. Ini poin yang keberapa tadi ya? Ini keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru selain menerapkan dari disiplin positif atau budaya positif sekolah, kita juga harus membuat sebuah keyakinan kelas ya, di mana di situ antara guru dengan murid ya, untuk istilahnya di dalam kelas itu agar pembelajarannya itu atau menerapkan disiplinnya itu di kelas itu secara bersama dengan murid ya, dengan agar meningkatkan pendidikan atau meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas itu yang menyenangkan, yang merasa aman, menyenangkan dan nyaman ya. Dalam keyakinan kelas ini yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas ya? Di sini ada poinnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda kedua? Pastinya itu untuk keselamatan ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Itu Termasuk maksudnya adalah kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat
termasuk disiplin ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di sini ada budaya positif ya, ini ada di lingkaran ya. Pertama budaya positif, terus masuk lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Sini ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, yang terakhir tertib. Untuk kesepakatan kelasnya itu yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, kami murid yang semangat belajar dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Untuk pembentukan keyakinan kelas, yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, dan yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas ya, kolomnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apakah masuk ke tertib? Ketertiban? Boleh. Dilarang mengganggu orang lain. Kenyamanan. Lanjut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Itu termasuk kenyamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Itu termasuk keyakinan kelas. Dalam hal bergantian atau menunggu giliran tertib. lanjut, gunakan masker. Itu termasuk keyakinan kelas. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu termasuk. Oke, kita lihat ya. Lanjut. Nah, di sini untuk peraturan dan keyakinan kelas, yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dan ya, kita masuknya yaitu dengan bertanggung jawab ya. Karena memang kalau kita sudah mengambil atau buku, memang harus setelah selesai membaca kita harus mengembalikan sesuai dengan tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, itu termasuk dalam menghormati orang lain. Dan hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain dan berkewajiban. Peraturan dilarang melakukan kekerasan, itu termasuk keyakinan dalam kelas itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dan untuk peraturan selanjutnya dilarang menggunakan narkoba, itu termasuknya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu termasuk dalam keyakinan dalam menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu juga termasuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu termasuk keselamatan dan keamanan. Nah, di sini ketika saya sudah melakukan sebuah keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas di dalam kelas dengan siswa. Lanjut. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keluarga mereka dengan karakter yang kuat.
berbuat salah, restitusi digunakan untuk belajar dari kesalahan. Segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Itu termasuk tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Poinnya yaitu kamu tentu punya alasan dan adakah cara yang lebih efektif. Menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang kita sepakati dan bayangan tentang kelas yang ideal. Nah, di sini kita dari kita berdua sudah memaparkan beberapa tadi budaya tentang budaya positif, disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia hingga sampai dengan segitiga restitusi. Nah, di sini ada refleksi. Untuk yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Baik, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Nah, baik, saya minta dari Bapak Ibu Guru yang mungkin salah satu untuk memberikan refleksi terhadap kami yang sudah memaparkan yang tentang budaya positif. Monggo. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan refleksi? Baik, terima kasih. Saya mengapresiasi luar biasa sekali dari diseminasi yang disampaikan oleh Bu Meli sama Bagista tentang disiplin positif. Nah, saya akan melakukan beberapa refleksi yang sudah tadi saya sebagai peserta ya. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan yang saya dapatkan. Dan dari diseminasi tadi saya baru paham tentang konsep-konsep inti dari budaya positif. Kalau dulu taunya kita budaya positif adalah sesuatu yang baik yang hanya bisa dilakukan oleh kebiasaan. Tetapi setelah melihat ini ternyata banyak sekali budaya positif yang bisa kita terapkan, bukan hanya di lingkungan sekolah luar, tapi kita juga di dalam kelas juga banyak yang bisa kita terapkan. Salah satu yang mungkin hal baru adalah segitiga restitusi, di mana ketika ada anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung mengejar anak itu, tapi kita bisa melakukan langkah-langkah seperti segitiga restitusi tadi melalui 3 tahapannya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaan saya cukup senang ya, karena saya jadi lebih jelas, lebih tergambarkan, saya jadi lebih refleksi lagi. Ternyata apa yang saya lakukan kemarin memang harus ada beberapa yang saya benahi lagi. Ternyata yang kemarin saya lakukan itu kurang mengenali anak. Ternyata yang kemarin saya lakukan itu harus lebih diperbaiki lagi ke depannya. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti kegiatan ini tadi. Kalau tadi saya dengarkan, saya refleksikan, mungkin selama ini dari 5 posisi kontrol, mungkin saya lebih ke teman dan membuat rasa bersalah ya. Karena sekarang belajar ini saya lebih tahu, oh ternyata harus seperti ini. Oh ternyata guru yang baik itu harus seperti di posisi manajer. Kalau dulu-dulu kan memang kita banyaknya, saya sendiri pribadi membuat anak rasa bersalah. Contoh kalau anak nggak kerjakan PR, gimana sih kenapa nggak kerjakan? Padahal udah dikasih PR, harusnya ini seperti itu kan. Ternyata motivasi itu salah. Dan untuk kedepannya saya ingin menjadi seorang guru, seorang pendidik yang bisa memposisikan diri sebagai manajer agar bisa mengontrol semua peserta didik saya memberi kebebasan kepada mereka dan sekalian saya bisa membentuk karakter mereka dengan baik. Saya ucapkan terima kasih untuk diseminasinya sudah mencerahkan saya tentang budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksinya dari Bumi ya. Mungkin itu saja cukup dari kami berdua, yaitu Tentang aksi nyata budaya positif. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali selama kami memaparkan modul 1.4 budaya positif banyak kekurangannya. Kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
budaya positif luar biasa. Saya selaku kepala sekolah merasa bangga dengan penyampaian atau kegiatan ini, yang mana sedikit untuk umpan baliknya seperti yang bisa katakan yang disampaikan oleh Bu Umi, banyak sekali dari budaya positif itu, ya kan? Dari mulai ilustrasi kontrol atau terus kemudian 5 posisi kontrol, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, harapan saya mohon tidak hanya sebatas didiseminasi pada teman guru saja. Itu harapan saya selaku kepala sekolah ya. Jadi mohon dengan sangat seperti motivasi dari panjenengan berdua untuk masuk menjadi seorang guru penggerak dengan motonya tergerak, bergerak dan menggerakkan. Secara otomatis panjenengan mempunyai tugas 3 itu. Dari sini sudah Anda panjenengan berdua sudah memulai dari awal, memulai tergerak untuk budaya positif. Kalau Bu Umi tadi menyatakan dia sebagai guru untuk 5 posisi kontrol itu berada pada posisi pemantau dan teman. Kalau saya saat jadi guru posisinya nomor 1, hukuman. Nah, ini merupakan suatu pembelajaran buat saya sendiri untuk bisa menerapkan, tidak hanya menerapkan pada siswa saja, tetapi juga menerapkan pada Bapak Ibu guru semua. Intinya seperti itu. Sehingga harapan saya dengan diseminasi ini jangan hanya pada diseminasi pada teman sejawat, ya, untuk Bapak Ibu semua atau Pak Bisa sama Bu Meli bisa diterapkan secara kontinu. Dan tambah 1 lagi Pak Bu, tidak hanya kontinu toh, tetapi tambah 1 kata lagi, konsisten. Itu harapan saya, sehingga nanti ke depan itu akan bisa menempatkan posisi anak-anak itu lebih yang luar biasa seperti yang diharapkan menjadi profil pelajar Pancasila. Itu harapan saya seperti itu, ya. Kemudian untuk teman-teman guru yang lain, harapan kami juga bisa menerapkan apa yang telah disampaikan. Bagaimana sih menempatkan kita menanggapi suatu kesalahan si anak sekecil apapun, kita harus bisa menempatkan posisi kita, berupaya semaksimal mungkin untuk pada posisi yang sebagai manajer. Kita tengok, kita analisa kesalahannya apa, ya. Hindari untuk posisi pertama dan kedua. Kita boleh menengok dengan manajer itu, kita boleh menengok bagaimana sebagai pemantau. Ini loh kesepakatan kita yang telah kita sepakati bersama sebagai disiplin positif untuk diingatkan pada anak didik kita. Makanya perlu masing-masing kelas membuat disiplin kelas yang disepakati oleh peserta didik semua. Manakala terjadi anak melanggar peraturan, kita dengan persuasi, kita dengan melalui sebagai teman, kemudian kita sebagai manajer mengoreksi apa kesalahan si anak itu sampai kita mengambil suatu konsekuensi. Itu sedikit umpan balik untuk Pak Bisa dan Bu Meli dan juga teman-teman semua. Ya, saya merasa bangga dan juga senang sekali, ya, dari apa yang Bapak Ibu berdua sampaikan untuk bisa menambah wawasan, pemahaman, dan mudah-mudahan kita bersama komitmen untuk dapat melaksanakan atau mengimplementasikan apa yang dengan sampaikan pada siang hari ini. Demikian itu sebagai umpan balik, dan akhir kata ucapan rasa terima kasih dan rasa bangga dengan Bapak Ibu guru semua dari awal, pertengahan sampai akhir kegiatan ini bisa aktif, bisa mengikuti semua. Untuk itu, untuk akhir kata, ya, untuk kegiatan diseminasi budaya positif saya nyatakan ditutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi
not ini kalian isi, nanti ditempelkan di depan ya. Hadapi bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan Sudah? Kalau yang sudah, silakan catatkan. Satu persatu. Ya. Lanjut. Ya. Semuanya apa? Di bawahnya. Nah. Itu ada yang mengisi jangan berisik di dalam kelas, terus jangan mensuara-suara di dinding, tidak boleh bermain di kelas, jangan makan di dalam kelas ya. Ini kalimat positifnya. Positif atau kesepakatan kelas kita ya. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Yang kedua adalah jagalah kebersihan. Yang ketiga, berpakaian rapi. Yang keempat itu disiplin. Yang kelima, datang tepat. Dan yang keenam, saling bekerja sama. Ini kan sudah jadi kesepakatan kelas kita ya. Dan ketika melanggar salah satu kesepakatan kelas, kita saling mengingatkan ya, termasuk juga kita harus ingat, oh iya, kesepakatan kelas kita ini harus diingat-ingat, ingat dan dipatuhi ya, seperti itu ya.